Shalom, kembali lagi dalam program Obsesi Hati. obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Pendeta Yosef Situmeang yang akan menemani pemirsa selama 1,5 jam ke depan. Tentu kita akan membahas topik-topik yang menarik seputar keluarga, ya. Dan tentunya narasumber kita sudah tidak asing dan tidak bukan, adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Gimana kabarnya, Say? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan, Bagaimana kamu kabarnya? Baik juga, pelayan juga aman ya? Aman, walaupun wajah kita kelihatan seperti kekeringan. Kekeringan, karena Sudah tidak hujan berapa bulan? sudah 2 bulan dua lebih bulan ya, lebih 2 bulan ya. lebih tidak hujan. Pohon-pohon juga udah pada kuning. Pohon-pohon kuning. Jadi kita betul. juga harus mengimbau nih kepada para penonton sekalian, karena cuaca juga tidak mendukung, harus banyak minum air putih. Banyak minum air putih, Iya. air jernih ya. Ya, air jernih, takutnya air nanti minum mineral. susu. Supaya tidak dehidrasi, karena dengan teriknya matahari ya. Betul. Dan juga kita harus tanya juga kabarnya para pemirsa, gimana kabarnya? Harapan kita semoga para pemirsa sehat-sehat selalu. Kalaupun lagi mengalami masalah atau tidak baik-baik saja, saat ini Anda sedang menyaksikan tontonan yang tepat, Iya. yaitu Obsesi Hati. Obsesi Karena Hati. kita akan membahas seputar masalah-masalah keluarga. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah penting, yaitu adalah solusi masalah anak remaja. Nah, ini ngomongin masalah anak remaja, kita juga baru lihat ya berita akhir-akhir ini. Iya. Ada banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak remaja. Bully salah satunya. Bullying, salah Pembunuhan itu yang lebih parah ya. Benar, yang terjadi Di bawah 18 tahun. iya, di bawah 18 tahun, 14 tahun ya kalau nggak salah ya. Dia 14 tahun umurnya. 14 tahun sudah membunuh banyak orang. Nah, Betul. itu kita juga sebenarnya pengen tahu kenapa bisa hal itu terjadi gitu kan. Apa yang terjadi di dalam keluarga tentunya itu menjadi pertanyaan para warga gitu ya, para netizen juga yang ikut membaca berita ini gitu. Nah, saat ini kita akan cari tahu juga dan kita akan melihat apa sih solusi dalam masalah kepada anak remaja yang akan dibahas oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Tapi sebelum itu kita akan baca ayat tema kita. Terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan ayat ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati para pemirsa sekalian, membekali mereka dengan materi-materi yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf. Biarlah ini bermanfaat bagi kami semua, khususnya orang tua yang mendidik anak-anaknya. Apabila ada kekurangan maupun jaringan, biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan narasumber kita, yaitu... Sebelum itu, ya jangan lupa, apabila ada pertanyaan, usulan topik maupun pokok-pokok doa yang ingin disampaikan kepada pendeta maupun tim Hope Channel Indonesia, kami sangat senang sekali untuk menunggu dan menerima komentar-komentar, pertanyaan maupun permintaan doa dari pemirsa. Ada satu lagi. Sabar. Apa itu? Tim kreatif Hope Channel Indonesia melakukan polling nih. Polling Betul. seputar topik kita kali ini tentang solusi masalah anak remaja. Dan nanti di segmen ketiga kita akan membahas ya polling yang sudah dilakukan oleh Jadi pemirsa sekalian boleh sambil nanti iklan dibuka sosial medianya, buka Instagram, lalu cari akun Hope Channel Indonesia, lalu ikuti pollingnya ya. Karena nanti di akhir segmen kita akan bacakan hasil polling dan kita ingin meminta pendapat dari pendeta. Baik, langsung kita panggilkan saja narasumber kita, Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf. Shalom. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Halo, shalom. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi Ibu Pendeta, selamat pagi Pendeta. Bagaimana kabarnya
Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya, kami masih sehat. Puji Tuhan. Tuhan, masih bisa melayani. Puji Tuhan. Masih seragam. Masih sama. seragam. Kami mencoba Seragam maka seragam, tetap Pendeta. seragam. Amin. Baik, Pendeta. Kali ini topik kita adalah solusi masalah anak remaja. Nah, bagaimana apa materi yang sudah Pendeta dan Ibu Pendeta siapkan, kami ingin dengar. Saat ini waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, memang masalah anak remaja ini sudah ada sejak dari zaman purbakala. Jadi kita dapatkan bahwa berbagai macam permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di antara orang muda dan banyak orang tua yang merasa susah sekali bagaimana untuk mengatasi masalah anak remaja. Tapi diminta ini dari apa? Dan itulah sebabnya kita dapatkan ini adalah salah satu pertanyaan yang diminta dari Ambon, ya, supaya kita bahas mengenai masalah judul ini, yaitu solusi untuk masalah anak remaja. Yang telah dibacakan tadi ini pengalaman daripada Daud sebelum dia diurapi, dia masih remaja, ya. Kemudian orang tuanya merasa bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk diurapi sebab abang-abangnya kan kekar dan sebagainya, luar biasa. Dan Samuel juga merasa bahwa abang-abangnya seperti Eliab atau Syama itu adalah yang cocok untuk diurapi menjadi raja. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Tuhan, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, ya. Jadi anak muda yang kadang-kadang dipandang remeh oleh sebab mungkin dia masih terlalu muda, tidak cocok, ya, untuk berpegang, artinya untuk menjadi raja dalam hal ini atau untuk berjuang bagi Tuhan. Ternyata sebetulnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Jadi kita perlu coba melihat bagaimana perlunya untuk meningkatkan nilai diri daripada anak-anak itu. Sebab itu yang sering menjadi suatu masalah, kenapa anak-anak muda itu bermasalah. Kita coba lihat apa yang dilaporkan oleh Pusat Statistik tentang jumlah penduduk pada Februari 2022 untuk usia remaja. Ya, jumlah remaja usia 15 sampai 19 tahun itu sebanyak 22.176.543. Dan kemudian setelah jumlah pemuda usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 22.520.014 orang, ya. Dan kemudian jumlah pemuda usia 25 sampai 29 tahun adalah 22.436.965 orang. Jadi kalau kita lihat di sini dari 15 sampai 29 tahun itu jumlahnya itu bisa 67 juta, ya. Itu satu jumlah yang sangat besar dan banyak sekali di antara mereka itu mempunyai berbagai macam masalah. Nah, kita perlu mengenal masa remaja itu bagaimana? Ya, masa remaja ini sering disebut masa transisi dari anak-anak menjadi orang dewasa. Nah, di masa ini seorang beralih dari masa anak-anak ke masa dewasa, dan masa ini terjadi pada usia teenagers, belasan tahun, di mana setiap remaja selalu mengalami proses dia mau mencari jati diri. Jadi apa itu? Jadi mereka coba menggali jati diri dengan terlibat dengan berbagai macam teman-teman sebaya mereka. Itulah sebabnya bimbingan dan counseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia dengan secara keunikan dan ya kerumitannya. Oleh karena itu, objek formal yang menjadi kajian, bimbingan, dan counseling adalah manusia dengan segala permasalahannya. Dan ini bisa dilakukan oleh orang tua ataupun guru ataupun juga khusus yang bekerja di dalam bidang counseling. Nah, pada umumnya banyak remaja mencari identitas diri dengan berperilaku menyimpang atau suatu bentuk kenakalan supaya mereka menonjol, ya, tapi menonjolnya dalam segi negatif. Dan kita harapkan ada guru bimbingan counseling yang berperan dalam mengatasi kenakalan remaja dan menggunakan teknik terapi yang ekspresif. Nah, sekarang kita coba lihat masalah utama anak remaja zaman sekarang ini, ya, yang biasa disebut the epidemic of inferiority, yaitu perasaan rendah diri. Ya, apa yang terjadi dengan mereka? Ya, IQ bisa tinggi, pintar anaknya,
tapi emotional quotient itu rendah. Jadi tidak bisa bergaul atau sangat kasar dan sering mau memberontak dan sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa sering orang tua sibuk dan anak-anak sering merasa tidak aman. Ya. Sebab mau bicara sama orang tua pun nggak ada waktu. Dan kadang-kadang anak-anak ini merasa bahwa mereka tidak dicintai. Ya. Jadi mau buat kenakalan supaya menarik perhatian. Dan untuk peningkatan nilai diri dibuat berbagai kenakalan. Inilah yang sering kadang-kadang dia berontak gini supaya mama papa baru akhirnya supaya dapat perhatian dari orang tua. Nah, dalam hal ini kita coba lihat hal yang dapat mempengaruhi akan nilai diri supaya seorang itu merasa bahwa dia itu bernilai. Ternyata salah satu adalah kecantikan. Kalau misalnya orang itu cantik, dia rasa bahwa dia nilainya lebih tinggi. Atau kemudian ganteng, atau kepintaran. Kalau dia punya nilai itu tinggi itu, maka dia merasa bahwa nilainya itu sudah berdiri. Atau kepopuleran. Ataupun faktor yang lain, misalnya bagus sekali dalam olahraga, jadi dia merasa sangat bagus sekali. Ini mempengaruhi akan nilai diri. Nah, apa yang terjadi bagi mereka yang kurang menarik atau kurang pintar ataupun juga kurang begitu populer, mereka mau coba berusaha untuk membuat diri mereka itu dapat lebih bernilai. Nah, jadi berbagai masalah daripada anak remaja sekarang ini sering adalah masalah tentang penampilan. Kalau tidak tidak bagus, tidak menonjol, itu mereka merasa lebih minder. Jadi mereka berusaha dengan segala macam pakaian-pakaiannya yang coba menyolok aneh-aneh supaya lebih tampil dengan lebih baik. Atau akademis. Masalahnya juga adalah masalah akademis yang kadang-kadang rendah, artinya kurang menarik, saya dianggap seperti bodoh, tetapi sebetulnya mereka pintar, tetapi tidak cukup perhatian sehingga mereka tidak cukup belajar dengan baik, Atau dengan masalah depresi sering karena tidak ada perhatian orang tua, tidak juga mempunyai penampilan yang baik, tidak juga akademisnya jelek, jadi dia merasa depres. Ini masalah anak remaja. Dan masalah depresi yang sampai banyak sekali orang yang bunuh diri, oleh sebab merasa sangat depresi, tidak dapatkan perhatian, orang tua sibuk dan sebagainya, tidak tahu mereka akan kemana, Kemudian diperlukan sebetulnya komunikasi dengan orang terdekat. Kadang-kadang ada hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi kalau 1 atau 2 orang itu tidak memberikan perhatian kepada mereka, maka kembali berbagai macam masalah yang dapat terjadi. Kita sudah bicarakan dari dahulu kala mengenai episode-episode yang lalu bagaimana it takes only one person, kalau ada 1 orang saja yang dekat kepada anak muda itu bisa menyelamatkan anak muda. Tapi kadang-kadang tidak ada yang mau dekat sama mereka, tidak ada yang mereka bisa konsultasi, tidak ada yang mereka bisa berdiskusi, sehingga ini jadi masalah bagi mereka. Mereka akan mencari orang untuk menonjolkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan banyak yang menjadi masalah oleh sebab mereka dibullying atau perundungan, Jadi diejek oleh teman dan sebagainya, dan sampai pulang ke rumah, kemudian dia merasa putus asa dan sebagainya, dan orang tua tidak ada di rumah. Jadi ini suatu masalah untuk anak muda. Masalah percintaan dan aktivitas seksual ini juga merupakan masalah anak remaja. Tidak ada opposite sex yang tertarik dengan mereka. Jadi mereka merasa, waduh saya ini bagaimana. Nah dengan itu reaksinya justru kompensasi yang negatif. Dan oleh sebab tadinya tidak ada yang merasa menyayangi, akhirnya pada saat ada orang yang kasih perhatian, padahal orang itu adalah bermaksud jahat, maka terjadilah aktivitas seksual yang negatif, sehingga terjadi banyak sekali kehamilan dalam masa remaja, ini terjadi. Kadang-kadang oleh sebab kecanduan gadget, terus dengan gadget terus. Atau merokok, Kita tidak mau anak-anak remaja kita untuk merokok, tetapi kita dapatkan bahwa mereka terlibat dalam merokok oleh sebab mereka mau bersama seperti teman-teman yang lain. Mau di-accept, mau diterima oleh orang lain. Kalau nggak bilang, oh masa kamu nggak mau merokok begini. Jadi karena ada peer pressure, ingat kita telah memberikan
presentasi mengenai peer pressure reversal, bagaimana kita bisa menolak tekanan-tekanan yang negatif. Kemudian ada yang minum minuman keras dan narkoba. Jadi ya merokok merupakan salah satu artinya gerbang menuju kepada minuman keras ataupun narkoba ya. Kemudian gangguan makan, kadang-kadang ini ada dua macam, kadang-kadang tidak mau makan, kadang-kadang terlalu banyak makan ya. Jadi ada yang makan terus langsung dia memuntahkan supaya jangan jadi gemuk dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan masalah anak remaja. Nah, tekanan dari teman sebaya, yaitulah peer pressure ya. Negatif peer pressure ya. Kalau positif peer pressure ada orang katakan ayo kita belajar supaya kita bisa rame-rame bisa lulus apa. Itu bagus. Tapi kalau yang negatif ayolah narkoba makanan ini cobalah merokoklah atau apa. Iya, kamu masa seperti ayam aja. Iya, jadi bilang kok bikin begitu tidak ada backup. Jadi orang yang merasa minder jadi tertekan dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menangkis tekanan-tekanan yang negatif ini sehingga akhirnya ikutlah dalam kenakalan-kenakalan. Kemudian banyak di antara mereka yang baru merasa oh rupanya saya punya ini badan itu gemuk ya. Dan kegemukan ini kepada anak-anak remaja sudah menjadi suatu masalah yang sangat cukup besar pada dewasa ini ya, dan itu memberikan perasaan rendah diri ya. Nah, hal yang dapat mengganggu pembentukan nilai diri, kita harus lihat beberapa perkara yang sangat penting ya. Peranan orang tua. Orang tua perlu memberikan perhatian sehingga dia merasa bernilai. Kemudian peranan saudara yang dapat mendukung ya satu sama lain. Peranan lingkungan, apakah itu di sekolah anak itu berada atau di gereja, itu sangat membantu untuk membentuk nilai diri yang lebih tinggi. Kemudian kesulitan keuangan, orang yang datang dari keluarga sederhana kadang-kadang mengalami kesulitan dalam soal keuangan, akhirnya dia merasa bahwa dia berbeda dengan yang lain, dan sebab dia merasa berbeda dengan orang lain, maka dia coba kompensasi dan sering dalam bentuk apa? Kenakalan. Ya. Kemudian kena penyakit. Ya. Atau kurang keterampilan, kita sudah sebutkan tadi. Kemudian adanya kelemahan keluarga seperti keluarga peminum dan sebagainya. Jadi mereka yang datang dari keluarga yang dysfunctional atau suka minum-minum dan sebagainya, mempunyai kecenderungan anak itu pun jadi mempunyai nilai diri yang rendah. Nah, kita perlu pentingnya orang tua ya memenuhi kebutuhan fisiknya. Sebab bagaimanapun anak-anak itu perlu dukungan orang tua. Apakah dalam bentuk dengan fisiknya, misalnya dengan makanan yang sehat dan tempat tinggal yang memadai dan mempunyai perlindungan daripada orang tua. Jadi krisis ekonomi mempersulit penyediaan kebutuhan ini. Nah, dan jangan pernah lupa bahwa orang tua punya peranan yang sangat penting dalam memberikan bimbingan. Sebab anak remaja masih membutuhkan orang tua walaupun mereka merasa dewasa. Jadi mereka banyak katakan nggak perlu lagi advis. Tetapi sebetulnya mereka sangat memerlukan bimbingan, apalagi dalam masa remaja, transisi tersebut. Nah, bantuan emosional ini sangat vital sekali. Anak remaja harus dapat bersandar pada orang tua mereka untuk dukungan emosional. Kalau tidak, mereka akan cari dari orang lain yang mungkin memberikan pengaruh negatif. Jadi orang tua kalau tidak ada waktu dengan anak remaja terutama, maka dia orang akan cari bimbingan dari orang lain yang mungkin akan lebih jelek. Itu sangat berbahaya. Kemudian jangan pernah lupa bahwa orang tua itu adalah sebagai pelatih spiritual. Apa yang dikatakan dalam Alkitab dalam Ulangan 6 ayat 7? Ajarlah anak-anakmu, bicarakan tentang ajaran-ajaran itu ketika Anda duduk di rumah dan ketika Anda berjalan di sepanjang jalan, ketika Anda berbaring dan ketika Anda membangun. Ini adalah apa yang dikatakan teach by modeling. Ngajar dengan memberikan contoh yang baik. Kalau kita tidur, kita duduk apa, anak itu adalah mereka, kita nggak bilang apa-apa, tapi mereka belajar dari itu. Kalau orang tua berbohong, anak itu jadi pembohong. Misalnya ada yang telepon bilang mama nggak ada. Rupanya begitu caranya. Jadi kita bisa berbohong. Jadi nilai dirinya itu jadi tidak baik
Oke, jadi jangan pernah lupa orang tua adalah sebagai pelatih spiritual. Iya. Kemudian sumber pelatih yang lainnya ya pendeta, guru sekolah sahabat atau buku-buku atau video Kristiani atau situs Kristiani itu bagus. Tetapi kita mengetahui bahwa banyak juga anak muda yang terlibat di dalam situs-situs yang membahayakan. Iya, Nah, negatif. sekarang pengaruh besar dalam kehidupan remaja. Ya, kita harus ingat ada faktor keturunan yang kita harus perhatikan juga. Ya, di dalam Adventist Home, buku Adventist Home halaman 172 dikatakan kondisi fisik dan mental orang tua diabadikan pada keturunan mereka. Ya, jadi kita turunkan ya kita punya kondisi itu kepada anak-anak kita. Semakin mulia tujuannya, semakin tinggi kemampuan mental dan spiritual, dan semakin baik kekuatan fisik orang tua, semakin baiklah perlengkapan kehidupan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Jadi kalau begitu peranan daripada orang tua itu sangat penting sekali dalam pembentukan akan anak remaja ini, anak-anak sampai kepada tingkat remaja atau sampai dewasa. Jadi kita harus menurunkan akan nilai-nilai rohani yang baik. Kemudian jangan pernah lupa faktor lingkungan. Oke, apa yang dikatakan dalam Adventist Home halaman 131? Dikatakan kita harus memilih masyarakat yang paling menguntungkan bagi kemajuan spiritual kita dan memanfaatkan setiap bantuan dalam jangkauan kita. Jadi kalau bisa anak-anak itu biar dia bergaul dengan orang-orang yang seiman, yang bisa mengangkatkan menumbuhkan akan nilai rohani ya, dan mereka bisa saling mendukung ya. Dan kita senang sekali banyak sekali kegiatan-kegiatan orang muda sekarang ini yang menunjukkan bahwa mereka itu saling bergaul dan di antara orang-orang muda yang boleh saling mendukung satu sama lain. Kemudian perlunya pelatihan ya. Yaitu kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 6. Latihlah seorang anak sebagaimana mestinya, dan ketika ia tua ia tidak akan menyimpang darinya. Jadi di sini kita lihat peranan daripada orang tua itu sangat-sangat besar. Ya, kalau kita tidak latih anak itu, maka pada saat dia dewasa maka dia akan menyimpang daripada itu. Kemudian pengaruh dari Tuhan sendiri ya. Apa yang dikatakan dalam Child Guidance halaman 471? Kita tidak pernah membutuhkan hubungan yang erat dengan Tuhan lebih dari yang kita butuhkan hari ini. Jadi ajar anak itu mempunyai relationship, mempunyai hubungan, bagaimana bisa berkata-kata dalam doa kepada Tuhan maupun membaca firman Tuhan di mana Tuhan berbicara kepada anak-anak muda kita. Jadi dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, maka Tuhan adalah yang akan memberikan pelatihan kepada mereka. Nah, pengaruh di dalam Tuhan, pengaruh dari Tuhan bisa melalui kelas Alkitab atau kehadiran di gereja, pelajaran kisah-kisah Alkitab dengan anak-anak, bantu mereka menghafalkan ayat-ayat Alkitab, ajari mereka untuk menghargai akan alam. Jadi ini semua mengajak mereka untuk bertumbuh sebagai anak-anak remaja yang baik, yang rohani, aktif, hidup dan seimbang, dan mereka tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam negatif seperti yang kita sebutkan tadi, mengenai masalah rokok ya, atau mengenai masalah narkotika ataupun berbagai macam kenakalan yang lain. Baik. Kita lihat pengaruh besar dalam kehidupan anak-anak adalah choices ya, pilihan pribadi. Bagaimana mungkin beberapa anak melakukan hal yang benar sementara yang lain tersesat. Ini kadang-kadang kita merasa sedih ya, orang tua sudah berusaha dengan sebesar mungkin, semaksimal mungkin, tetapi anak-anak memilih jalan yang salah. Sebab kita tidak bisa kita tidak bisa mencegah mereka daripada pilihan mereka. Nah, dan karena pilihan mereka yang salah, sehingga akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tidak memuliakan Tuhan. Namun pada saat yang sama kita tahu juga istilah apa yang disebut resilience. Ya. Jadi walaupun lingkungan tidak baik, tapi mereka dapat memilih yang baik. Ya, pengalaman daripada Yusuf dikelilingi oleh saudara-saudaranya yang penuh cemburu, yang jahat kepada dia, tetapi dia tetap bertumbuh sebagai seorang yang baik. Nah, ini adalah oleh sebab adanya seorang yang bisa menjadi mentor untuk mereka. Nah, efek mendalam dari pilihan pribadi ya. Selain masalah dosa, pilihan pribadi memainkan peran utama.
Jadi kadang-kadang sering orang tua, aduh saya sudah usahakan dengan ini, tapi karena anak-anak itu memilih wrong choice ya, akibatnya terjadi dalam kenakalan. Ya inilah sebabnya mengapa orang tua yang telah bekerja keras dengan pelatihan anak dan kecewa seharusnya tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Apa boleh buat? Saya sudah lakukan yang terbaik, tapi anak saya masih tetap memilih jalan yang salah. Nah, apa yang dapat dibuat oleh orang tua? Iya. Oke, ini kembali kepada masalah solusi dalam permasalahan anak remaja. Yang pertama, tetap harus menjaga komunikasi. Kita selalu ulang ini. Artinya hubungan antar orang tua dengan Dan anak itu anak-anak. harus baik, ya. Lancar. Lancar, Jangan ada dan yang anak disembunyikan. ini bisa bicara dengan terbuka kepada orang tua, dan orang tua bisa bicara dengan terbuka dengan anaknya. Ya, terus memberikan rasa aman dan perasaan dicintai. Sebab kalau dia datang ke rumah ada persoalan, dia mau bicara sama ibunya atau bapaknya, dan kemudian lagi repot sudah ini, dia rasa benar-benar kemana seharusnya saya pergi? Anak-anak teman-teman sekolah saya tidak terima saya, orang tua saya juga tidak mempunyai perhatian kepada saya. Jadi mereka merasa seperti mereka itu tidak ada gunanya. Nah, disitulah terjadi masalah-masalah anak remaja. Jadi mereka harus merasa bahwa betul-betul dikasih. Kita harus memberikan waktu kepada mereka. Oke. Kemudian bukan hanya itu, memberikan kepercayaan. Jadi jangan terlalu langsung curiga kepada anak-anak kita. Ya. Ya. Dan jangan terus langsung menghakimi. Oh, kamu kalau begitu begini ya, kamu itu dengar dulu kenapa dia berbuat begitu. Jadi makanya kita sebutkan bahwa yang terbagus adalah communication. Open communication antara anak-anak kita yang remaja dengan kita sendiri sebagai orang tua. Jadi itulah sebabnya pendengar yang baik itu sangat penting sekali. Kita siap untuk mendengar atau ambil waktu untuk mendengar. Dan komunikasi kita seperti yang kita lihat di sini adalah quality time, ya, kualitas, ya, waktu yang berkualitas bersama-sama, ya, membicarakan. Bukan hanya kita kasih instruksi, tetapi kita perlu untuk mendengar pada mereka dan berbincang dengan mereka. Makanya terbaik kalau kita bisa makan sama-sama. Ya paling sedikit ya. Jadi disitulah waktu makan kita bisa ngobrol, jadi ada quality time. Itu sangat penting. Kemudian berikan pesan positif kepada para remaja. Positif dalam arti buat kegiatan-kegiatan yang positif. Ayo kegiatan ke gereja ataupun menyanyi, ambil bahagian, kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mereka tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya. Dan lakukan hal yang menyenangkan bersama dengan anak remaja. Ya. Ayo ya ke park sama-sama, ya. Ke taman sama-sama atau hiking sama-sama, jalan atau mungkin melakukan pekerjaan bersama-sama, atau kita mengadakan misalnya ayo melayani sama-sama, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sama-sama. Itu waktu yang menyenangkan buat anak-anak remaja. Atau ayo main badminton sama-sama. Iya, itu main tenis atau sama-sama, atau jogging sama-sama, berjalan keluar sama. Pokoknya anak-anak itu akan merasa aman dengan adanya kebersamaan dengan orang tua. Dan jika membuat kesalahan, tanyakan alasannya dan berikan teguran yang tepat. Jadi tidak bisa juga kalau misalnya mereka bersalah kita biarkan begitu saja. Ya. Jangan. Jadi kita harus tegur tetapi dengan tepat. Ya. Nah, kemudian yang ke-10, temuilah psikolog atau psikiater jika perlu. Jika perlu, artinya kalau memang sudah tidak bisa lagi diatasi kepada masalah-masalah tersebut, ya, maka kita dapat konsultasi, ya, akan seorang ahli yang profesional di dalam hal ini, ya. Jadi itulah faktor-faktor yang sangat penting sekali, ya, dalam menghadapi solusi anak remaja, ya, masalah anak remaja. Ya. Kami silakan untuk moderator. Baik, terima kasih Pendeta untuk materi yang sudah disampaikan ya. Jadi tadi di awal-awal juga kita sudah dengar berbagai banyak masalah yang dialami oleh anak remaja, dan itu juga salah satunya ada tadi bullying ya. Bullying. Dan itu juga tidak lepas dari dukungan keluarga juga, atau ada dari keluarga juga kan. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anak remaja. Nah, saat ini
Sebelum kita akan masuk ke segmen selanjutnya, kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita kali ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar, di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Dan terakhir, kita sudah melakukan polling. Anda boleh langsung mengunjungi akun Hope Channel Indonesia, karena di akhir segmen kita akan bacakan hasil pollingnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Duh, males banget nih hari ini. Oh iya, kan belum ngabarin Ayang. Enak banget. Lupa belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu ah. Duh, udah telat banget nih. Aduh, lupa nih belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu. Tunggu, mau ngabarin Ayang dulu ya. Duh, kerjaan banyak banget sih. Oh iya, lupa ngabarin Ayang. Kita kembali lagi dalam Obsesi Hati. Masuk di segmen yang kedua, biasanya kita akan kedatangan guest, ya, tamu, dan tentunya hari ini tamu kita adalah kedua orang tua yang sangat menarik, ya, keluarga Suot Rasu. Tapi sebelum itu kami juga mengingatkan kembali kepada pemirsa untuk kembali mengisi polling, memberikan komentar maupun pertanyaan sehubungan dengan topik kita yang dibahas pada malam hari ini, yaitu solusi masalah anak remaja. Nah, kali ini tamu kita datangkan karena tentunya memiliki anak yang usianya masih remaja. Masih remaja, betul. Supaya relate dengan topik kita ya. Kita langsung saja panggilkan keluarga Suot Rasu. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Baik. Ini enaknya dipanggil apa ini? Kakak, abang, om, tante. Kakak aja kali. Oke, kakak. Nih Kak, kita kan lagi membahas topiknya yaitu solusi masalah anak remaja. Nah, kita ingin sharing-sharing nih pengalaman orang tua. Mungkin juga bisa dibagikan kepada kami ya yang keluarga muda. Iya. Untuk nantinya ketika memiliki anak remaja. Bisa ya Kak ya? Nih, ada pertanyaan pertama. Biasanya masalah-masalah apa sih yang dihadapi terhadap anak remaja? Ya, jadi izinkan saya yang menjawab pertanyaan ini lebih dahulu. Tapi sebelum menjawab, saya mau konfirmasi dulu bahwa benar kami sudah menikah dan sudah dikaruniai anak. Tapi sebenarnya anak kami hanya satu ya, dan dia masih balita, masih toddler. Tapi 1 tahun lebih yang lalu, Tuhan izinkan di keluarga kami didatangkan 2 anak remaja. Mereka berdua ini adalah anak dari kakak kandung saya, kakak laki-laki saya. Nah, alasan mereka kenapa dibawa ke keluarga kami yang juga akan menjawab pertanyaan yang pertama ini. Jadi tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Pendeta bahwa lingkungan sangat menjadi hal yang utama juga dalam perkembangan anak remaja ini, dan benar. Alasan kenapa keluarga besar kami akhirnya memutuskan untuk kedua anak remaja ini, namanya Putri dan Echa, untuk tinggal di lingkungan kami, di rumah kami lebih khusus, karena lingkungan di mana mereka tinggal pada saat itu sangat tidak mendukung, ya. Di sana pergaulannya sangat bebas, baik dari pergaulan seks bebas juga ada, mohon maaf, dan juga ada pergaulan baik secara minum-minuman dan juga obat-obatan dan sebagainya. Sehingga menjadi pertimbangan untuk keluarga bahwa wah, anak perempuan 2 ini tidak baik kalau tinggal di tempat seperti itu. Di mana anak kami ini juga, kami sudah anggap mereka anak juga,
mereka juga punya orang tua yang sudah broken home, sehingga sangat sulit untuk menentukan tempat di mana mereka harus tinggal. Kadang-kadang dipindahkan ikut papa, dipindahkan juga ikut mama. Sementara kedua tempat ini juga sangat tidak mendukung. Jadi itu alasan kenapa mereka akhirnya eh, tinggal dengan kami. Lalu alasan masalah kedua yang terjadi, benar juga tadi sudah sempat dibahas mengenai bullying. Ya, ada banyak masalah yang terjadi, tapi beberapa di antaranya terjadi juga kepada anak-anak kami, dua anak kami ini, yaitu bullying. Mungkin secara tidak langsung, tetapi waktu mereka akhirnya harus pindah ke tempat kami, berarti mereka juga harus pindah sekolah di sekolah terdekat dari rumah kami. Nah, sudah 1 semester berjalan, biasanya saya tanya, bagaimana kakak? Sudah ada berapa banyak teman yang berteman dengan kamu? Lalu yang mengagetkan saya ketika dia menjawab, baru 2. Itu sudah berjalan 1 semester. Lalu saya tanya, kenapa kakak? Kenapa hanya 2? Kan di situ ada banyak teman-teman toh. Lalu dia sampaikan, iya hanya 2 karena yang lain sepertinya enggan, tidak mau berteman dengan saya, seperti itu. Ya, saya tidak mau menilai bagaimana mungkin perawakannya, karena bullying itu kan bisa terjadi ya, bisa karena status sosial, bisa karena penampilan, bisa juga mungkin karena nilai akademis, seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah demikian, dia kesulitan untuk berteman karena dia merasa teman-temannya tidak mau berteman dengan dia, seperti itu. Dan masalah yang selanjutnya yang terjadi adalah, ya itu juga sudah sempat disinggung tadi, gadget atau teknologi. Nah, anak-anak ini istilahnya anak ketemu gede ya. Jadi mereka itu datang atau tinggal dengan kami yang sebelumnya backgroundnya kami nggak tahu. Mereka ini dibesarkan dengan cara seperti apa aja yang disuguhkan kepada mereka setiap hari, seperti itu. Tapi salah satu hal nyata yang kami rasakan adalah ketergantungan akan teknologi ini. Jadi sebentar-sebentar lagi tidak kegiatan apapun, bisa aja ada lagu TikTok ya yang disenandungkan oleh mereka karena kebiasaan mereka untuk scrolling HP, entah TikTok ataupun mungkin sosial media lainnya. Sehingga itu juga jadi concern kami, aduh bagaimana, karena mereka juga harus belajar, harus melakukan kegiatan lain, seperti itu. Itu 3 hal atau 3 masalah yang kami lihat terjadi di anak remaja kami. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Cukup kompleks ya ternyata kita lihat permasalahan khususnya untuk anak-anak remaja. Dan sehubungan dengan permasalahan dari anak remaja ada beberapa kasus yang sangat kita concern, yaitu perihal narkoba dan alkohol. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegah perilaku narkoba atau alkohol pada remaja yang dimiliki oleh keluarga Suwot Rasu? Silakan Kak. Atau kakak cowok nih, apakah ada jawaban atau ada tindakan preventif yang sudah diberikan kepada ponakan-ponakannya tadi ya, yang sudah remaja? Kira-kira apa? Baik. Boleh dibagikan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi ya memang betul. Jadi ponakan-ponakan kami itu ada di dalam rumah kami, dan dengan segala latar belakang yang kami sudah terima kepada mereka, dan tentunya mereka itu masih butuh dibentuk ya. Jadi karena mereka butuh dibentuk dan kami tahu bahwa mereka itu latar belakangnya juga bukan satu iman dengan kami, dan tujuan kami juga untuk menerima mereka itu karena salah satu juga penjangkauan. Nah, jadi ketika mereka di dalam rumah, jadi kami tahu bagaimana latar belakang dari orang tua mereka dan bagaimana dasar dari mereka itu seperti apa, sehingga secara manusia kami khawatir dengan masa depan mereka akan terjadi seperti apa ya, karena kami tahu bahwa dari pertanyaan tadi itu menjadi kekhawatiran kami juga, karena pergaulan bebas ini pasti menyangkut dengan obat-obatan dan narkoba, dan hal itulah yang menjadi budaya kami untuk menguatkan spiritual mereka, kerohanian mereka,
yang istri saya sudah sempat singgung, ketika mereka pulang ke rumah, kami punya budaya namanya meeting kecil ya. Jadi kami setelah ibadah malam, tapi bukan cuma sekedar ibadah yang buat renungan malam, kesimpulan selesai, tidak. Tapi yang ditunggu-tunggu dari mereka adalah sharing time. Dan sharing time itu kita gali seperti itu. Kita gali mereka punya apa yang mereka rasakan sepanjang hari itu. Dan dari situlah kami bisa tahu apa yang bisa kami trade untuk mereka. Dan hal ini juga menjadi sarana agar mereka dapat berekspresi. Karena kita tahu banyak penelitian menyatakan bahwa orang yang kena narkoba dan minum minuman keras itu adalah salah satunya adalah karena perhatian terhadap orang tua yang kurang kepada anak-anak, sehingga menjadi perhatian kami juga untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka, bukan cuma sekedar formalitas saja, tetapi juga memberikan secara mental. Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti istri saya katakan itu bukan cuma sekedar bertanya seperti itu, tetapi hati ke hati. Dan yang kedua adalah menjaga identitas, karena kita tahu bahwa orang-orang muda sekarang itu krisis identitas, sehingga terjerat oleh hal-hal duniawi, terlebih khusus yang negatif, narkoba, dan lain sebagainya. Itu karena mereka tidak tahu identitas mereka sebagai Kristen, seperti itu. Dan apa sebenarnya tujuan mereka hidup? Apa sebenarnya yang mereka harus lakukan? Dan ini yang kita pupuk untuk anak-anak ini. Karena hidup sebagai Kristen adalah hidup untuk Kristus. Dan itu yang kami pupuk untuk dua ponakan ini. Bahwa ketika mereka hidup, mereka bukan hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Dan jika mereka mau hidup untuk orang lain, mereka harus menjadi berguna di masyarakat, terlebih khusus untuk Tuhan. Sehingga hal itu yang kami selalu pupuk untuk ponakan kami, untuk selalu melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Yang awalnya mereka pemalu waktu datang ke rumah. Kami pernah kasih peran ke mereka. Oke, kakak doa buka ya. 30 menit diam, nggak bisa berbicara. 30 menit kami tunggu. Mau bilang, Tuhan itu mau tunggu 30 menit untuk dibilang Tuhan itu luar biasa sekali. Tetapi hari demi hari kami dengan sabar kami libatkan mereka dalam ibadah kecil, sehingga ketika mereka ke gereja dalam pelayanan, mereka sudah berani menyanyi di depan dan istri saya mengiring gitarnya. Padahal awal yang sangat kecil mereka sangat susah sekali. Tetapi kelibatan dalam hal rohani membuat mereka, saya punya peran penting di dalam gereja. Sehingga aktivitas di gereja yang mengalihkan mereka dengan hal-hal negatif di luar. Seperti itu. Terima kasih. Biasa, ini keluarga Suot memang menerapkan apa yang Pendeta Kuntarah bilang tadi ya saya, melibatkan Tuhan di dalam keluarga. Nah, tapi memang nggak bisa dipungkiri juga kalau melihat dari cerita dari keluarga, background, memang lingkungan tadi sangat pengaruhnya banyak ya. Selain orang tua sudah sebisanya, tapi kalau lingkungannya juga jelek, ya itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Nah, apalagi kalau sekarang Kak, kita lihat media sosial ya. Media sosial itu anak-anak sekarang juga sangat, ya kalau dibilang saya juga punya adik, ya kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, anak-anak sekarang itu ada aja jawabannya, ya kan? Ya, betul. Jadi kalau kita ngomong gitu sama orang tua zaman dulu, masih rada-rada ya diam aja gitu. Kalau Every question has an answer. Iya. Walaupun nggak tahu ya jawabannya benar atau enggak, yang penting ada jawaban aja. Yang penting ada jawabannya. Nah, menurut keluarga nih ya, sebelum nanti kita tanya dan kita minta pendapat dari keluarga Pendeta Kuntarah, menurut keluarga Suot Rasu,
ini peran media sosial nih, peran media sosial bagaimana terhadap anak-anak remaja dan apa yang dampaknya yang ditimbulkan menurut dari keluarga. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi sebelum kita tahu dampaknya, kita harus lihat dulu masifnya teknologi ini ya. Apalagi kami yang di zaman mungkin milenial yang dari awal tahu perkembangan teknologi, dan teknologi ini sudah di akhir sampai di artificial intelligence, sangat masif perkembangannya. Secara positif, teknologi ini, media ini sangat membantu dalam hal pendidikan. Bahkan secara langsung kita lihat artificial intelligence bisa buat skripsi, itu sangat luar biasa. Tapi di satu sisi yang lain, itu sangat masif juga pengaruh negatifnya. Kita tidak tahu mereka lebih canggih untuk menggunakan handphone dibandingkan kita. Kita tidak tahu apa yang mereka gunakan. Mereka buka. Bahkan ada beberapa video yang memperlihatkan bagaimana cepatnya anak itu bisa swipe itu dari game, swipe langsung ke PDF untuk lagi belajar. Itu sangat cepat. Bahkan mereka lebih cepat dari kami yang sebenarnya kami juga pengguna gadget yang sudah tahu sejarah gadget seperti apa. Apalagi hanya menipu orang tua yang lebih tua, yang zamannya baby boomer seperti Pendeta Kuntaraf. Wah, itu mereka sangat lincah dalam hal itu. Sehingga kita bisa melihat dari dua sisi ini, lebih mendominasi yang mana. Sehingga kami waktu di rumah, kami sangat membatasi penggunaan gadget selain mereka mau buat pendidikan. Dan ada satu reward kami, memang kami buat setiap malam minggu, kalian bisa menggunakan handphone. Itu cuma malam minggu. Dan itu cuma 1 jam 2 jam ya. 1 jam 2 jam mereka gunakan. Setelah itu disimpan lagi. Karena kami tahu bagaimana pengaruh dari gadget tersebut. Ada satu pengecualian, exception dari mereka ketika mereka mau buat tugas dan menghubungi orang tua dan juga koordinasi dengan guru mereka seperti itu. Sehingga dengan batasan-batasan yang kami lakukan ini setidaknya dapat menjadi habit mereka untuk kelak seperti apa. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih keluarga ya dari Kak Suot dan ini keluarga Suot Rasu. Rasu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Kalau saya Ardi. Oh, saya Clairin. Oke, salam kenal ya. Semoga kita bisa saling mendoakan. Nah, ini di terakhir nih Kak, mungkin dari keluarga ada hal yang ingin ditanyakan kepada keluarga pendeta. Nanti di akhir pendeta boleh memberikan komentar. Persilakan kepada keluarga. Ya, sebenarnya tadi pemaparan dari Pak Pendeta sudah sangat bukan hanya jelas ya, tapi membantu kami juga sebagai keluarga muda. Masih sangat muda, bukan keluarga muda. Masih sangat muda untuk belajar memahami kedua anak kami yang masih remaja ini, kedua anak kami yang ketemu gede ini. Seperti apa mungkin masalah-masalah yang terjadi. Oh, tadi kita sudah belajar, dan bagaimana cara menanganinya juga kita sudah belajar tadi. Cuma ada satu hal yang mungkin saya meminta pandangan dari Pak Pendeta, karena tadi kan dijelaskan mungkin secara materi yang ada. Tapi kadangkala cara-cara yang kita lakukan, misalnya anak-anak ini mereka jatuh ke dalam mungkin kesalahan seperti itu, sudah dicoba ya, karena ada hal yang mereka lakukan, kita sudah coba penanganannya, bahkan ganti-ganti, itu masih tetap terjadi. Ya, ini anak dua ini mereka punya umur tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 1-2 tahun ya, gitu. 1-2 tahun. Dan hal yang sering terjadi yang saya lihat adalah mereka ini mungkin untuk menarik perhatian ya, saya juga masih sampai saat ini masih belajar. Lalu ketika saya tanya kenapa begitu, dengan berbagai metode untuk menggali apa yang sedang terjadi,
selalu yang tidak pernah ketemu solusinya. Malah yang terjadi adalah mereka saling tuduh-menuduh, bahkan sampai bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya ini kakak adik ya, seperti itu. Dan ini yang sering membuat saya dan suami saya bergumul setengah mati karena ya kita juga masih belajar karena hubungan kami dengan mereka yang intens di dalam rumah baru 1 tahun lebih seperti itu, sehingga kami masih kesulitan begitu. Mungkin ada jawaban dari pendeta dan juga ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lihat secara umum kita lihat ada hal-hal yang sangat baik sekali daripada yang diceritakan oleh Ardi, ya. Dan siapa namanya? Eri? Klairin. Ya, Klairin. Oh, Lerin, oke, Ardi dan Lerin, ya. Baik, satu hal yang sangat bagus sekali seperti membatasi akan gadget ya, hanya 2 jam dan sebagainya. Itu hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab bahkan sebetulnya dalam pembahasan tentang gadget pada masa yang lalu kita sebutkan sebetulnya para ahli mengatakan bahwa sebelum usia 19 tahun sebaiknya mereka itu jangan pakai gadget ya. Tetapi kalau seandainya pakai gadget itu hanya untuk tugas pelajaran dan diberikan batas. Dan dalam hal ini sebetulnya waktu weekend kemudian 2 jam itu satu hal yang sangat baik sekali. Nah, yang harus diingat adalah coba menumbuhkan akan kasih sayang, ya. Kalau mereka sudah saling menyalahkan oleh suatu kesalahan, rupanya adanya perasaan diri benar dan orang lain salah dan saling menyalahkan. Dan itu yang kita perlu pertumbuhkan adalah bagaimana supaya mereka dapat mengasihi satu sama lain. Sehingga memikirkan akan orang lain. Saya ambil contoh ya, misalnya istri saya dengan dia punya kakak itu saling menolong dalam arti, oh biarlah saya yang buat ini, ya biarlah saya yang buat ini, ya. Jadi itu adalah satu hal yang harus dipupuk, ya. Jadi melakukan pekerjaan bersama-sama. Misalnya, ayolah kita cuci piring bersama-sama, ya. Jadi cuci piring bersama-sama. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu makanan, oke, marilah dibagi bersama-sama, ya. Jadi bukan hanya untuk satu orang tetapi bersama-sama. Kemudian pergi untuk belanja, ya. Kemudian kita memberikan sesuatu hadiah kepada mereka dengan tidak membedakan, ya, yang ini dapat yang ini, tetapi masing-masing memilih sesuai dengan kesukaannya, tetapi dalam nilai harga yang sama. Ya. Jadi dengan merasakan bahwa mereka itu diperlakukan bersama, kemudian kita mengasihi bersama, kemudian buat kegiatan bersama-sama. Jadi mereka itu perlu kegiatan-kegiatan saling bekerja sama. Misalnya, ajarlah mereka untuk games, ya. Saya tidak tahu games, kalau kami di sini selalu pakai misalnya Mexican Train, ya. Tetapi games apa? Tetapi kita belajar, kita menunjukkan bahwa kita jujur, ya, dalam menghitung. Misalnya kita anggap saya misalnya badminton, ya, sebab itu kan 2 remaja kemudian 2 orang tua, jadi bisa double, oke, main badminton misalnya. Kemudian kita tunjukkan bahwa kita jujur, ya, atau siap untuk mengalah. Oke, biarlah, ya. Ya, jadi kita siap mengalah. Jadi kita memberikan teladan di dalam kasih sayang, dalam kejujuran, dalam mempercayai, ya. Maka mau tidak mau mereka akan mengikuti juga bagaimana untuk mengasihi dan untuk saling menolong satu sama lain. Kemudian ada poin-poin yang misalnya terjadi satu kesalahan itu bisa berikan bimbingan bagaimana pentingnya untuk mengakui, pentingnya untuk mengampuni, ya. Jadi
mengampuni itu adalah sesuatu perkara yang sangat bagus secara kesehatan, secara emosional, ya, kemudian secara kerohanian, secara sosial, ya. Jadi hubungan kan lebih baik oleh saat mengampuni satu sama lain. Kemudian orang yang tidak mengampuni kan merusak dirinya sendiri. Jadi poin-poin ini bisa diberikan kepada mereka supaya mereka dapat melihat hal-hal yang seperti ini sehingga siap untuk mengampuni dan sebagai gantinya saling menyalahkan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Bagaimana dengan tanggapan keluarga? Sangat jelas, terima kasih banyak, sangat membantu. Amin, sangat membantu. Ya, betul. Memang kita harus banyak ya belajar, bertanya, apalagi zaman ke zaman itu banyak perubahan. Namun ada beberapa prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Itulah yang tadi disampaikan oleh pendeta dan ibu pendeta, yaitu kebersamaan dan komunikasi. Benar. Baik, terima kasih kepada keluarga Suot. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih keluarga. Terima kasih. Tetap semangat mendidik Terima kasih anak-anak di banyak. rumah. Semuanya, Tuhan Sehat berkati. selalu. Tuhan berkati ya. Terima kasih sudah Terima kasih, berpartisipasi. Dan sharing. Terima kasih. Dan Baik, pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan ke segmen terakhir kita. Ya. Tapi kita selalu tetap mengingatkan kepada para pemirsa ya, untuk mengirimkan atau ada usulan topik ataupun pertanyaan, khususnya untuk materi kita yang kita bahas hari ini ya. Anda boleh kirimkan di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Karena saat ini kita akan kembali setelah yang satu ini. Tidak memerlukan waktu lama sebelum hal itu dapat merusakmu, mengubahmu, kesulitan untuk beristirahat. Dirimu berhenti peduli. Seandainya aku dapat memutar kembali waktu, cari pertolongan sebelum benar-benar terlambat. Baik, kita kembali lagi dalam obsesi hati. Di segmen ketiga kali ini kita akan melihat polling yang sudah dikumpulkan oleh Hope Channel Indonesia melalui akun Instagram, dan juga akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di call center kita. Baik, langsung saja kita lihat pollingnya bagaimana. Kita melihat polling pertama dengan pertanyaan, mungkin tim operator boleh tampilkan di layar kaca kita. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa masalah remaja yang paling sering terjadi saat ini? Nih, yang pertama ada bullying, yang kedua ada kecanduan gadget, yang ketiga ada rokok, alkohol, dan narkoba, dan yang keempat ada masalah percintaan dan hal lainnya. Mungkin boleh ditampilkan di layar kaca kita. Nah, ini ya sudah ada di layar kaca. Dan menurut pemirsa Hope Channel, Hoppers nih, menurut mereka masalah remaja yang paling sering terjadi, yang paling tinggi, sama ya. Ada bullying dan kecanduan gadget. Ya, 35% ya, 35%, baru di bawahnya 12%. Sisanya yaitu masalah percintaan dan hal lainnya. Itu kita bisa melihat ini sebagai penilaian yang aktual ya. Jadi banyak sekali yang kita lihat, apalagi kasus-kasus yang sudah di-up ke televisi mengenai bullying dan tentunya kecanduan gadget. Kita bisa lihat anak-anak remaja sekarang itu bahkan makan ya di restoran-restoran ya, di tempat-tempat makan, handphone itu ada di meja ya. Iya. Handphone ada di meja.
Pokoknya gadget itu di mana-mana lah gitu. Hampir menggantikan seluruh aspek kehidupan. Dan ini menjadi PR ini ya bagi keluarga-keluarga ya. Betul. Bagi penonton, pemirsa sekalian yang menyaksikan saat ini menjadi PR bagi kita semua nih para orang tua. Karena hasilnya ini sama, bullying dan kecanduan gadget. Dan ini perannya ada di keluarga. Iya. Ya. Saya pikir ini adalah masalah yang serius. Perlu tanggapan ya dari pendeta dan ibu pendeta mengenai bullying dan kecanduan gadget. Apalagi ada keluarga yang saya lihat supaya anaknya tenang dikasih apa? Gadget. Nah, ini dianggap menyelesaikan masalah, namun sebetulnya menambah masalah. Baik, bagaimana pendeta dan ibu pendeta? Ya, kita sudah bahas mengenai masalah bullying khusus. Ya, dan juga tentang masalah kecanduan gadget khusus. Jadi sebetulnya jawabannya adalah bagaimana kalau masing-masing melihat kepada YouTube episode yang lalu, rekaman yang lalu. Ya. Jadi masalah bullying, salah satu pemecahan harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru sekolah, ya, supaya jangan sampai itu terjadi. Sebab bullying itu sangat berbahaya sampai orang bisa merasa sangat rendah diri, depresi oleh sebab bullying dan bisa menyebabkan bunuh diri dan sebagainya. Jadi orang tua dan guru harus memastikan anaknya itu tidak dibullying. Ya. Sementara kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu siapkan mereka untuk dapat bertumbuh sehingga dapat berhadapan dengan bullying dengan sesuatu hal yang optimis. Maksudnya ketawa aja, oh enggak apa-apa tuh itu. Jadi itu kecil lah itu. Jadi kalau orang itu mempunyai hubungan baik dengan Tuhan yang sudah menjadi juru selamatnya, ya maka dia akan tertawa walaupun dia dibullying. Jadi itu dari segi kita orang tua dengan anak-anak supaya anak-anak itu siap menghadapi bullying dan jangan anak-anak kita terlibat di dalam membuli orang lain. Tetapi pada saat yang sama guru harus menghindarkan adanya bullying di sekolah itu dan sebagainya. Kemudian gadget tadi sudah disinggung dan kita sudah bahas. Kita sebetulnya tidak tepat untuk punya gadget dalam masa remaja. Tetapi kalau sudah sempat dipercayakan, maka hal yang harus adalah perlunya jadwal di mana tidak ada gadget. Ya, seperti kita punya cucu ya anak-anak. Kalau weekdays, no watching. Jangan ada gadget. Jadi kalau mereka sudah selesai, mereka punya homework, pekerjaan rumah dan sebagainya, ya mereka keluar, naik sepeda, main sepak bola, main apa. Jadi biar aktivitasnya bukan duduk di sofa dan lihat-lihat gadget itu. Tapi nanti setelah weekend baru mereka bisa pakai gadget. Ya. Dan itu pun dibatasi. Ya. Dibatasi. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan supaya jangan terus-menerus dengan gadget. Memang apa yang tadi dikatakan ya, sampai kalau ke restoran kemana-mana ya gadget itu selalu ada, sehingga tidak ada komunikasi. Suami istri pun dengan gadget masing-masing, tidak ada berbicara. Jadi sedangkan komunikasi adalah satu perkara yang sangat penting dilaksanakan di dalam keluarga. Itu adalah blood of the marriage ya. Jadi itulah sebab orang tua juga harus memberikan teladan kepada anak-anak. Misalnya masa makan tinggalkan akan gadget. Oke. Bagus itu. Kita sudah pernah membahas dulu bagaimana waktu masa makan bersama-sama itu ambil keranjang, taruh gadgetnya semua itu, taruh di dalam keranjang dan baru bisa komunikasi. Makan dan berkomunikasi dengan baik. Dari bagaimana di sekolah, bagaimana di ini. Jadi pokoknya berbicaralah supaya ada hubungan yang lancar antara anak-anak dengan orang tua. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Nah, kita mau bacakan polling terakhir nih ya. Apa yang Anda akan lakukan untuk mengatasi masalah anak remaja? Jawabannya akan memberitahukannya dengan baik-baik, memanggilnya terlebih dahulu dan menanyakan kepadanya, mendekati yang bersangkutan, bersahabat dengan mereka, dan komunikasi. Kita lihat. Ini adalah jawaban-jawaban dari beberapa pemirsa yang sudah kita pilihkan ya. Karena semuanya hampir sama, jadi ini beberapa jawabannya.
Ada yang bilang akan memberitahukan baik-baik, memanggilnya terlebih dahulu, dan menanyakan kepadanya, mendekati, bersahabat, dan terakhir komunikasi. Oke, baik. Sekali ini kita mau tanyakan Ada ya pertanyaan dari pemirsa, ini pertanyaan yang saya pikir sangat menarik. Apa perbedaan seks edukasi dengan pornografi? Karena dilihat di beberapa materi dari seks edukasi kelihatannya tabu bagi beberapa kalangan masyarakat. Nah, ini bagaimana supaya orang tua bisa melihat bahwa itu bukan pornografi? Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya, kalau seandainya itu sex education adalah sesuatu hal yang bersifat lebih saintifik, ya, secara ilmiah, berbicara mengenai masalah proses, ya, itu berbicara mengenai proses terjadinya misalnya bayi itu bagaimana, ya. Jadi itu adalah sesuatu pengetahuan yang ilmiah yang harus diberikan kepada anak, ya, ataupun anak remaja, ataupun mulai dari anak-anak sampai mereka tahu itu secara saintifik dengan tidak bermaksud untuk memberikan suatu stimulasi, ya. Nah, pornografi itu lebih banyak bersifat untuk coba merangsang, ya, dan menimbulkan suatu kerinduan, ya, untuk satu perkara yang untuk melakukan sesuatu perkara yang belum pada waktunya. Ya. Jadi itu pornografi di dalam bentuk kisah dan menunjukkan akan gambar-gambar yang coba merangsang. Ya, jadi di dalam sex education, ya, tidak ditunjukkan mungkin suatu organ, ya, dan bagaimana prosesnya terjadi sperma ataupun bagaimana sperma bertemu dengan ovum, ya, tetapi tidak ada sesuatu perkara yang akan memberikan sesuatu rangsangan di situ. Tetapi pornografi memang dengan tujuan untuk merangsang, ya, akan minat ataupun nafsu daripada anak-anak ataupun anak remaja, dan yang bisa memberikan pengaruh kepada dia punya otak sehingga dia punya saraf-saraf pun terpengaruh, dan ini menimbulkan sesuatu keinginan-keinginan yang salah, yang tidak sehat, yang tidak sehat, ya. Dan bahkan kepada banyak orang tua juga kadang-kadang masih terlibat lagi. Mereka kan sudah tahu mengenai proses ini, tetapi mereka bisa mempunyai kecanduan, ya. Jadi itu juga salah satu faktor yang lain, bahwa pornografi itu dapat membuat suatu kecanduan kepada orang yang tua sekalipun, ya, yang suka melihat adegan-adegan, ya, yang akan memberikan suatu rangsangan, ya, dan nafsu yang tinggi kepada mereka. Ya. Dan yang paling baik untuk dalam sex education itu adalah bila anak itu bertanya kepada orang tua. Dan kalau anak bertanya kepada orang tua harus mengambil waktu untuk menerangkan sejelas-jelasnya. Dan supaya mereka mengerti, kalau tidak mereka diterangkan, maka mereka akan cari tahu dari teman-temannya. Dan keterangan dari teman-temannya bukanlah keterangan yang positif sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sehingga membuat anak-anak itu jadi bingung. Sex education adalah healthy, ya, sehat, dan itu harus tidak malu-malu orang tua untuk menerangkan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa mengerti bahwa seks itu adalah pemberian Tuhan. It's not dirty, bukan kotor, tetapi kalau dilakukan di dalam suasana yang bukan dalam keluarga, nah itulah yang menyebabkan penyelewengan yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya sex education adalah sehat, ya. Tetapi pornografi itu tidak sehat. Ya. Memberikan suatu rangsangan, memberikan adiksi, mempengaruhi dia punya otak, dia punya brain, ya.
dan menimbulkan berbagai macam rangsang akan suatu nafsu yang bisa memberikan kerusakan rumah tangga ataupun kerusakan masa depan daripada anak-anak remaja kita ya, kalau mereka terlibat dalam pornografi. Banyak sekali keluarga yang pecah kena pornografi sehingga merasa istrinya tuh merasakan dia itu bukan disayangi tapi dipergunakan sebagai ya. Jadi biarlah kita bisa memberikan perbedaan antara sex education dengan pornografi. Pendeta dan Ibu Pendeta, untuk keterangannya dan semoga ini juga para keluarga ya sudah tahu membedakannya. Baik. Dan kalau ada anak-anak yang bertanya, terangkan kepada mereka sesuai dengan umur mereka, ya jangan sampai mereka mencari tahu sendiri. Baik, karena waktu kita sangat disayangkan sudah habis nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita sudah menemani pemirsa sepanjang 1,5 jam dan saat ini kita akan mendengarkan closing statement dan akan ditutup doa. Silakan Pendeta dan Ibu. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita harus mencintai akan anak-anak remaja kita. Mereka mempunyai banyak masalah, namun kita ingat kita harus pupuk. Mereka mempunyai nilai diri yang memuliakan akan nama Tuhan. Ya. Dan untuk itu kita harus memberikan waktu. Kita harus menjadi sahabat dari anak-anak kita sendiri. Komunikasi yang baik. Ya. Maka mereka siap dan cukup dewasa dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Dan mereka bertumbuh dengan baik, belajar dengan baik. Dan kita perlu bawa mereka untuk pengenalan akan Tuhan dan itulah yang boleh menjadi satu modal yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Engkau telah pimpin akan pembahasan kami. Kami mengetahui bahwa Engkau mencintai kami dan Engkau mencintai akan anak-anak muda kami. Biarlah anak-anak muda kami dapat bertumbuh dengan baik dan mengenal akan Yesus Kristus. Sehingga mereka mempunyai suatu dasar kerohanian dan tabiat yang baik, bertumbuh dengan baik dan nama Tuhan dapat dimuliakan melalui pelayanan ataupun masa depan daripada anak-anak muda kami. Tuhan berkati akan kami semua, ya Tuhan, dan Hope Channel Indonesia, dan semua pemirsa di mana kami dapat tersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta, Ibu Pendeta. Waktu yang sudah diberikan, tenaga, pikiran, biarlah kiranya Tuhan yang membalasnya dan Tuhan yang akan membuat Pendeta dan Ibu Pendeta sehat-sehat selalu. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pendeta, Ibu Pendeta, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Ya. Pemirsa sekalian, tidak terasa 1,5 jam kami sudah menemani Anda dalam program Obsesi Hati. Apabila ada pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan, Anda jangan berkecil hati. Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda di call center Hope Channel Indonesia, karena nanti di segmen selanjutnya, di program di episode selanjutnya saya, kita akan membacakan pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Dan apabila pemirsa juga memiliki usulan topik nih, Anda boleh langsung juga kirimkan di call center atau bisa langsung mengunjungi YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kalau ada video baru muncul notifnya di handphone dan bisa langsung tonton Obsesi Hati. Dan akhir kata, kami keluarga Pendeta Muda Yosef Situmuyang pamit undur diri. Sampai bertemu kembali. Saksikan terus Obsesi Hati hanya di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.